Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gian. Kali ini saya akan berbagi 2 tips hemat merawat motor agar tetap prima. Langsung saja tanpa basa-basi, berikut ini adalah tipsnya. Ini tips yang pertama adalah menentukan kategori perawatan. Kalau saya pribadi, kategori perawatan itu dibagi menjadi 4 ya. Di antaranya 1. Rutin dan wajib, yaitu perawatan atau pergantian komponen secara rutin yang ketika kita tidak melakukannya bisa menyebabkan resiko besar atau kendaraan menjadi tidak bisa digunakan. Contohnya oli mesin, oli gear, busi, filter udara, cairan injektor cleaner, V-bel, dan lain-lain, termasuk juga biaya administrasi seperti SIM dan pajak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu rutin tapi tidak terlalu wajib. Contohnya servis besar. Jadi menurut saya, servis besar itu tidak terlalu wajib, teman-teman ya. Bagusnya memang dilakukan secara rutin, tapi kalau tidak dilakukan pun tidak menyebabkan resiko, asalkan perawatan nomor 1 rutin dilakukan. Nah, perlu teman-teman ketahui mengenai servis besar yang sudah saya lakukan dan saya bahas di video sebelumnya. Sebetulnya itu adalah servis besar ketiga yang dilakukan pada motor saya sejak pertama kali beli. Motor saya kan saya beli tahun 2016. Servis besar yang pertama saya lakukan di tahun 2018 alias 2 tahun setelah pembelian. Servis besar kedua dilakukan tahun 2020 dan di bulan Desember 2022 lalu itu merupakan servis besar yang ketiga. Jadi servis besarnya itu 2 tahun sekali, teman-teman. Apakah aman? Aman, karena selama ini saya selalu melakukan perawatan nomor 1 gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, servis besar itu meliputi kuras tank bensin, infus injektor, servis throttle body, dan servis CVT. Ini yang pokoknya ya. Nah, kalau kita rutin ganti filter udara, maka si throttle body itu tidak akan cepat kotor, bahkan cenderung akan selalu bersih. Kemudian juga kalau kita rutin memasukkan cairan injektor cleaner ke dalam tank bensin ya, minimal 1 tahun sekali, ini bisa menjaga kebersihan seluruh sistem pembakaran termasuk injektor. Apalagi kalau kita mengisi Pertamax setidaknya 1 bulan sekali, misalnya kalau kita biasa pakai Pertalite ya. Nah, jadi kalau teman-teman biasa pakai Pertalite, minimal 1 bulan sekali isi Pertamax lah. Itu membantu membersihkan sistem ruang bakar. Selanjutnya yang ketiga, tidak rutin tapi wajib, atau saya sering menyebutnya suku cadang tak pasti. Ini istilah saya pribadi ya. Contohnya konstir. Nah, konstir ini kan tidak perlu kita ganti setiap berapa bulan atau bahkan 1 tahun sekalipun tidak perlu, selama konstirnya masih bagus. Dan memang tidak ada teori mutlak tentang kapan harus ganti konstir jika dilihat dari segi waktunya. Karena itu tergantung pemakaiannya aja kan. Kalau misalnya bawa motornya normal dan medan yang dilaluinya bagus, ya mungkin bisa awet 5-10 tahun mungkin. Tapi ketika si konstir ini rusak gitu, maka wajib diganti. Karena kalau gak diganti mengakibatkan resiko yang besar, terutama masalah kestabilan motor. Nah gitu ya, kenapa disebut tidak rutin tapi wajib. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu tidak rutin dan bisa ditunda. Contohnya apa? Speedometer. Nah, sama seperti nomor 3, ini tidak perlu rutin diganti gitu. Dan ketika rusak pun masih bisa ditunda gitu. Bukan berarti diabaikan apalagi tidak diganti sama sekali. Haruslah dibenerin kan. Tapi misalnya kita tunda perbaikannya pun ini tidak terlalu menyebabkan resiko besar. Misalnya jarum speedometernya mati gitu. Otomatis kabel speedometernya kan harus diganti ya. Nah, tapi kalaupun kita tunda pergantiannya sampai berbulan-bulan misalnya, ini kan tidak terlalu menimbulkan resiko. Nah gitu ya, kenapa disebut tidak rutin dan bisa ditunda. Dari keempat kategori tersebut, nomor 1 sampai 3 itu anggarannya terencana. Sedangkan nomor 4 anggarannya tidak terencana alias mendadak. Jadi khusus untuk nomor 4 ini anggarannya itu tidak disiapkan gitu. Jadi disiapkan itu ketika komponennya rusak aja gitu. Karena kan perbaikannya masih bisa ditunda. Kalau gak rusak ya anggarannya tidak perlu disiapkan. Nah, setelah kita tahu keempat kategori dari tips yang pertama ini,
kemudian kita masuk pada tips yang kedua, yaitu merencanakan anggaran. Dan sekarang saya akan berbagi anggaran perawatan versi saya, dengan harapan ini bisa menjadi contoh dan memberikan gambaran bagi teman-teman ya. Perawatan ini berdasarkan motor yang dipakai, mobilitas sehari-hari, gaya berkendara, dan medan yang dilalui versi saya. Motor yang saya pakai Honda Scoopy FI ESP tahun 2016, 110 cc, kapasitas oli mesin 700 mil dan oli gear 120 mil. Setiap hari saya menempuh jarak sekitar 30 km, kecepatan rata-rata 50 km per jam, bebas macet, jarang melalui tanjakan curam, dan suhu sekitar tidak sepanas kota-kota besar. Nah, inilah anggarannya ya. Kita bahas satu-satu. Kategori rutin dan wajib diantaranya oli mesin, saya anggarkan 50.000 per 2 bulan atau 4.000 km, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 25.000 per bulan. Dengan harga segini sudah dapat oli sintetik seperti Enduromatic 10W30, kapasitas 800 mil. Saya biasa beli di SPBU terdekat. Selanjutnya oli gear, saya anggarkan 20.000 per 4 bulan atau 8.000 km, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 5.000 per bulan. Oli gear banyak lah ya, mulai dari harga 8.000 juga ada, 12.000, 15.000 ada lah ya. Ini saya anggarkan saja 20.000. Selanjutnya busi, saya anggarkan 45.000 per 12 bulan atau 12.000 km, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 3.750 per bulan, atau saya bulatkan menjadi 4.000. Menurut buku panduan Honda Scoopy sih baiknya ganti busi itu setiap 8 bulan atau 8.000 km. Tapi sejauh ini aman-aman saja saya ganti per 12 bulan atau 12.000 km. Selanjutnya filter udara, saya anggarkan 55.000 per 12 bulan atau 12.000 km, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 4.583 per bulan atau saya bulatkan menjadi 5.000. Berbeda dengan busi, kalau filter udara saya percepat waktunya, karena harusnya setiap 16 bulan atau 16.000 km, saya percepat menjadi per 12 bulan atau 12.000 km. Salah satu tujuannya agar kebersihan si throttle body itu semakin terjaga. Selanjutnya, nah karena si busi dan filter udara itu pergantiannya bersamaan ya, yaitu 12 bulan sekali atau 12.000 km, sehingga saya anggarkan juga jasa pasangnya. Nah, jasa pasang busi dan filter udara saya anggarkan 50.000 per 12 bulan atau 12.000 km, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 4.166 per bulan atau saya bulatkan menjadi 4.500. Kemudian selanjutnya injektor cleaner, saya anggarkan 30.000 per 12 bulan atau 12.000 km, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 2.500 per bulan. Jadi setiap tahun itu bersamaan dengan pergantian busi dan filter udara, saya biasa memasukkan cairan injektor cleaner sebagai pengganti servis, khususnya servis pada sistem pembakaran. Ya, selanjutnya V-bel atau fan bel, saya anggarkan 150.000 dan jasa pasangnya 50.000. Jadi saya anggarkan 200.000 per 24 bulan atau 24.000 km. Sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 8.333 per bulan atau saya bulatkan menjadi 8.500. Harga V-bel ini sudah termasuk dengan rollernya ya, udah sepaket. Selanjutnya filter bensin, saya anggarkan 30.000 dan jasa pasangnya 20.000. Jadi jumlahnya 50.000 per 3 tahun atau 36.000 km, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 1.388 per bulan atau saya bulatkan menjadi 1.500. Selanjutnya ban sepasang 450.000 dan jasa pasang 50.000, sehingga jumlahnya 500.000 per 36 bulan atau 36.000 km, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 13.888 per bulan atau saya bulatkan menjadi 14.000. Harga segini udah dapat ban bagus ya teman-teman ya. Ini saya ambil sampel ban Maxxis Diamond ukuran 80/90 ring 14 dan 90/90 ring 14.
Kalau yang ukuran 80/80 dan 90/80 itu harganya lebih murah lagi. Lebih murah sekitar 20.000 sampai 30 ribuan. Selanjutnya pajak, saya anggarkan 380.000 per 12 bulan sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 26.666 per bulan atau saya bulatkan menjadi 27.000. Dan yang terakhir adalah perpanjang SIM ya, perpanjangan SIM C. Saya anggarkan 350.000 per 60 bulan sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 5.833 per bulan atau saya bulatkan menjadi Rp6.000. Nah, sehingga jumlahnya untuk kategori nomor 1 ini ya, rutin dan wajib, jumlahnya adalah 103.000 per bulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 2 ya. Kategori nomor 2 yaitu rutin tapi tidak terlalu wajib, yaitu servis besar. Meliputi kuras tank bensin, infus injektor, throttle body, dan servis CVT. Saya anggarkan 200.000 per 24 bulan atau 24.000 km. Sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 8.333 per bulan atau saya bulatkan menjadi 8.500. Selanjutnya kategori nomor 3, tidak rutin tapi wajib atau suku cadang tak pasti. Saya anggarkan 180.000 per tahun sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar 15.000 per bulan. Dan yang terakhir adalah kategori tidak rutin tapi bisa ditunda ya, tidak rutin dan bisa ditunda. Kalau ini anggarannya tidak terencana, anggarannya baru disiapkan ketika spare partnya rusak saja. Jadi kalau gak rusak ya gak usah disiapkan. Sehingga total anggarannya ya dari keempat kategori ini, khususnya dari nomor 1 sampai 3 adalah 126.500 per bulan, belum termasuk BBM. Kalau BBM menyesuaikan aja lah ya. Nah, menurut saya sih ini hemat ya teman-teman ya. Dengan penghasilan rata-rata saya yang bisa dibilang mungkin setara UMR atau menengah ke bawah lah ya. Ini hemat menurut saya. Dengan hanya mengeluarkan uang sebesar 126.500 setiap bulannya, kita sudah bisa merawat motor secara lengkap baik dari fisiknya maupun administrasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anggaran yang sudah disiapkan ini benar-benar ditabung atau disimpan setiap bulannya? Gitu, mungkin ada orang yang bilang, masa iya sih nabung buat SIM 6.000 per bulan selama 5 tahun gitu. Terlalu berlebihan, terlalu gak ada kerjaan misalnya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih emang beneran ditabung teman-teman gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya dompet digital gitu ya, aplikasi dompet digital itu kan bebas biaya admin ya. Ya udah disimpan aja di situ gitu, asal HP-nya jangan sampai hilang gitu. Nah memang kalau kita ngitungnya per item ya, per komponen ya emang gak seberapa ya. Contohnya aja SIM gitu, 6.000 per bulan selama 5 tahun. Wah ini gak ada kerjaan banget gitu. Tapi kan dikalkulasikan lagi dengan item-item yang lain gitu, dijumlahkan lagi dengan anggaran-anggaran yang lain. Seperti barusan kan jumlahnya 126.500 per bulan ya. Ya udah kita nabung segitu. Jadi nanti pas waktunya ganti oli, uangnya udah ada. Waktunya bayar pajak, uangnya udah ada. Waktunya ganti ban, perpanjang SIM, uangnya udah siap gitu. Kalaupun nanti ketika uangnya sudah terkumpul tapi harga spare partnya udah naik misalnya, tapi kan setidaknya kita sudah punya uangnya gitu. Kalaupun harus nambahin, menurut saya sih nambahinnya paling nggak seberapa gitu ya. Intinya lebih ringan dibanding kita sama sekali belum punya uangnya gitu ya. Jadi menurut saya ini sepele tapi bermanfaat sekali. Karena beberapa teman saya dan saya pun pernah mengalaminya dulu sebelum saya punya rumus dan tips ini. Sering gitu waktunya perpanjang SIM uangnya gak ada gitu. Padahal kan 5 tahun sekali ya. Apalagi dulu perpanjang SIM-nya masih murah sekitar 200 ribuan kalau gak salah. Tapi tetap aja uangnya belum ada. Ganti ban juga. Dulu saya pakai Mio Sporty tahun 2007. Sepasang ban itu sekitar 200 ribu sampai 250 ribu. Waktunya ganti, uangnya belum ada gitu. Padahal 2 tahun sekali gantinya waktu itu. Nah kayak gitu. Jadi menurut saya sih tips ini penting dan bermanfaat sekali ya. Saya pribadi terbantu dan senang sekali mengaplikasikannya.
Jadi lebih memudahkan kita ketika pada waktunya kita butuh dana untuk melakukan perawatan atau pergantian spare part tertentu. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk memulai menabung anggaran ini? Gitu ya, kapan waktu yang tepat? Kalau saya patokannya adalah bulan di mana waktunya bayar pajak. Gitu. Contohnya motor saya kan bayar pajaknya bulan Desember. Jadi semua perawatan pun dilakukan di bulan Desember, sehingga menabung pun dimulai pada bulan Desember gitu. Agar pada tahun berikutnya uang sudah terkumpul pada bulan November, dan bulan Desembernya dilakukanlah pembayaran administrasi serta perawatan motornya. Sebagai contoh, bulan Desember 2022 lalu itu ya, kebetulan semua perawatan udah waktunya nih gitu, dan administrasi juga kan bulan Desember. Jadi saya bayar pajak, perpanjang SIM, servis besar, ganti VBEL, busi, filter udara, ganti ban juga gitu, karena sudah waktunya ganti ya, dan lain-lain. Saya mengeluarkan uang kemarin Desember 2022 itu sekitar 1.500.000 ya, 1.500.000 rupiah. Ya gak apa-apa karena uangnya udah ada. Coba kalau uangnya belum ada. Nah, ini kan merepotkan ya. Untuk saya yang berpenghasilan setara UMR cukup merepotkan seandainya saya belum menyiapkan uangnya. Karena saya sudah menabung jauh-jauh hari gitu ya, rutin per bulan nabung sekian ya, tadi berapa? 126.500, sehingga pas bulan Desember itu kan semua perawatan dan semua administrasi udah waktunya tuh gitu. Ya udah keluarin aja, uangnya udah ada kok gitu. Nah, itulah mudahnya melakukan tips ini gitu ya. Tapi barangkali teman-teman punya hitungan yang lebih hemat lagi atau tips yang lebih bagus lagi, silakan tulis saja di kolom komentar ya, kita diskusi, berbagi ilmu dan belajar bareng-bareng. Oke, sekian video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari isi yang saya sampaikan maupun cara saya menyampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.